4 sebutan untuk Tuhan, yaitu Allah yang berkarya. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS dari Gereja Allah Gaifu. Bapak Ibu Saudara, Allah yang berkarya atau Allah yang mencipta sesuatu disebut Tuhan. Saya ulang, Allah yang berkarya atau mencipta sesuatu disebut Tuhan. Ada 4 sebutan untuk Tuhan, ya, Allah yang berkarya. 1. Firman, F huruf besar. Firman, pada mulanya firman, artinya pada mulanya Tuhan, Allah yang berkarya. Tuhan bersama-sama dengan Allah atau firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Firman adalah Allah yang berkarya yang disebut Tuhan. Apakah karya firman? Ya, di ayat 3, ia menjadikan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Itulah karya firman. Waktu itu malaikat, serafim, kerub, singgasana surga, bumi belum berbentuk, samudra raya. Yang pertama dicipta adalah hikmat. Waktu itu sebagai firman, sebagai Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, Yahweh. Yahweh itu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk matahari, bulan, bintang, dan manusia. Kejadian 2 ayat 4, Keluaran 3 ayat 15. Yahweh adalah Tuhan huruf besar semua, karena dia berkarya, dia mencipta sesuatu. Kemudian yang ketiga, Yesus fisik manusia, itu juga disebut Tuhan, karena berkarya pada umur 30-33. Apa karyanya? Karya keselamatan. Lalu yang keempat, anak domba. Anak domba itu Tuhan, Allah yang berkarya. Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Ya, karya anak domba apa saja? Mulai dari membuka metere sampai nanti kiamat, menciptakan langit, bumi baru, dan seterusnya. Jadi clear, Allah yang berkarya disebut Tuhan. Dulu di era kekekalan sebagai firman, lalu penciptaan langit bumi sebagai Yahweh, lalu berkarya keselamatan sebagai Yesus fisik manusia, lalu sebagai anak domba. Ya, itulah 4 sebutan ya untuk Tuhan. Hanya sekali-kalinya sebagai fisik, yaitu pada umur 30 dan 33. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara. Kepada Anda yang mau mengkonter dengan dalil-dalil kitabmu, tolong Anda cek dulu kitabmu itu masuk kriteria kitab suci atau tidak. Misalnya Anda mau mengkonter memakai kitab Codex Sinaiticus atau mau memakai kitab-kitab Ibrani dari naskah Yerusalem misalnya, atau dari Tanakh, Talmud, Targum. Kamu cek dulu kitab yang kalian mau untuk membantah itu termasuk kitab suci atau tidak. Syaratnya cek saja ditulis oleh nabi dan atau rasul atau tidak. Tidak, kalau tidak ya diam kau. Kamu tidak bisa mengkonter apa yang Pendeta HTD khotbahkan ini dengan kitab-kitabmu yang gugur jadi kitab suci itu. Mau pakai Tanakh, Talmud, Targum nggak bisa. Mau pakai Codex Sinaiticus, mau pakai kitab-kitab Yunani tercemar itu nggak bisa. Kamu nggak bisa untuk membantah bahwa sebutan untuk Tuhan Allah yang berkarya itu pernah sebagai firman, lalu Yahweh, lalu Yesus fisik manusia, dan sekarang sebagai anak domba. Anda nggak bisa bantah memakai kitab-kitab kalian yang gugur sebagai kitab suci itu, termasuk kitab-kitab kalian orang-orang dari di luar kekristenan. Ya, clear ya? Yesus, Tuhan Allah yang di tahta surga,
Maha Kuasa. Yesus, dalam terang yang tak terhampiri, sebab Engkau Allah satu-satunya, duduk di tata surga, dulu sekarang selamanya. Beribadah kepadanya, puji hormat bagi Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dialah satu-satunya yang duduk di tata surga, kemuliaan bagi Dia, Yesus Tuhan Allah. Beribadah kepadanya, puji hormat bagi Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dialah satu-satunya yang duduk di tata surga, kemuliaan bagi Dia, Yesus Tuhan Allah. Kemuliaan bagi Dia, Yesus Tuhan Allah. Ya, mudah Pak, tetapi Anda akan merasa kesulitan kalau yang Anda memahami itu memakai teori-teori Tritunggal. Ya. Pada mulanya adalah sabda bersama-sama. 2000 tahun kamu blunder. Tetapi begitu kamu memahami pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah, Tuhan adalah Allah, maka clear. That it, back to the scripture, kembali ke Alkitab. Saya mengingatkan Anda yang mau membantah, cek dulu kitabmu, gugur atau tidak. That it, haleluya, amin.